Spend time with Spencast. Halo Sobat Spencast, kembali lagi bersama Spenzaka Podcast episode 2. Nah, jadi sebelum memulai podcast pada kesempatan kali ini, kami akan kenalin diri terlebih dahulu nih. Bersama saya Asliatul Ailia dan narasumber kita Asifa Dewi Salsabila. Nah, jadi kami di sini akan membacakan podcast apa nih, Kak? Ceritaku mudik. Mudik. Ini pengalaman horor atau yang senang-senang nih? Ya, gak horor tapi gak senang-senang juga. Tengah-tengah sih. Oh, balance guys, balance. Jadi ceritanya gimana nih? Waktu itu kita mau rencana mudik ke rumah sepupu aku. Rumahnya itu di Jombang. Kan nama aku di sini ya, sekitar situ lah. Adalah pokoknya. Nah itu kami mulai berangkat jam 5:30 dari rumahku. 5:30 pagi? Ya, dari rumahku ke Jombang. Perjalanan itu ya biasa-biasa aja ya. Kayak perjalanan biasa gitu. Aku gak tidur soalnya aku suka lihat jalanan gitu. Ini naik apa nih, Kak? Naik Elf. Oh, Elf. Ya. Elf sendiri atau rental? Rental itu, tapi yang supir itu tuh keluargaku sendiri. Oh, berarti rental Elf doang nih? Iya. Semuanya itu berjalan normal sampai waktu keluargaku itu mulai sampai di daerah pegunungan. Kan daerah pegunungan itu jalannya kayak nanjak gitu ya sama itu apa sih namanya? Lengkung-lengkung. Berliuk-liuk. Yeah. Oke. Semuanya itu normal sampai waktu ada tanjakan yang tinggi banget. Itu dari awal kan emang udah nanjak tuh. Tapi masih biasa-biasa aja walau kadang deg-degan gitu. Kayak dapat juga ya kayak rasanya tuh kayak mau turun ke bawah lagi gitu kan. Takut banget kalau tiba-tiba kenapa-napa gitu. Sampai pada akhirnya naik kan. Itu udah hampir sampai di tanjakan tiba-tiba ada mobil pickup. Oh, ada mobil pickup guys. Iya, kita apa ya? Hampir keserempet gitu. Jadi elfnya kan kaget. Iya. Kaget kan malah tiba-tiba mesinnya mati. Oh my god, mati? Iya, waktu nanjak gitu, belum sampai atasnya mati mesinnya. Itu pas sampai puncak tuh mati? Iya, langsung lah itu kan itu sebelahnya bilang, loh mati. Oh my god, mati guys. Keluarga aku langsung teriak spontan, astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar, maka semua kaget. Tapi aku di situ tuh terlalu kaget sampai cuma bisa bengong. Ya Allah, ini aku nanti masuk surga atau neraka ya, aku itu udah di sana itu udah bayangin. Terus aku kepikiran, oh iya, kalau mati kecelakaan kan mati syahid ya. Udah deh, nggak apa-apa. Ada aja guys, dia malah mikir kayak dia nanti masuk surga atau neraka. Dia nggak mikir kesempatan kayak selamatnya tuh gimana, nggak mikir guys. Gak ada kesempatan, itu kan aku di depan duduknya. Nah, aku tuh kayak bagian deket supirnya gitu. Di depan itu ada supir sama isi bakunya cuma lebarnya 3. Oh, 3. Sama supirnya jadi 4. Aku tuh bagian yang kan supir di kanan. Ya, kamu di sini. Iya, di gearnya sebelah depan. Jadi iya. kalau mau lari tetap gak bisa, toh dikunci. Ya udah aku pasang aja waktu itu. Alhamdulillah supirnya itu kayak udah baru gitulah. Udah jadi, pro guys. Jadi sama supirnya itu elfnya gak dibiarin jatuh gitu aja. Tebak diapain? Ya, apa itu supirnya itu apa ya? Banting setir. Iya betul. Diarahin ke pohon mangga yang ada di sini. Soalnya tepat di bawahnya itu udah jual. Kalau dibiarin ya udah tinggal nama guys, tinggal nama. Alhamdulillah ditabakin ke pohon mangga. Kan ada 2 pohon mangga itu, yang satu itu pohonnya tumbang karena gak kuat dan ya nabrak pohon mangga satunya. Alhamdulillah lagi. Elfnya bisa berhenti di pohon mangga kedua. Tuh, alhamdulillah. Kalau enggak ya jurang, tinggal nama. Lanjut. Terus waktu itu keluarga aku langsung turun semua ya. Warga-warga sekitar tuh pada hampiri elfnya. Kita turun di rumah warga sekitar sana, dikasih minum, dikasih apa? Minum. Maksudnya air putih gitu. Itu minyak kayu putih. Oh, minyak kayu putih. Ya, dikasih minyak kayu putih. Dan alhamdulillahnya lagi keluarga aku itu gak ada yang terluka. Alhamdulillah. Soalnya kan kacanya ya walau kaca belakangnya pecah, tapi di bagasi belakang itu ada kayak kardus yang isinya barang-barang gitu loh. Jadi itu tuh nahan kacanya agak masuk ke dalam. Gak masuk ke dalam. Biar gak kena keluarga kamu gitu ya? Iya, alhamdulillah. Terus ini kamu kecelakaannya waktu di mana nih? Itu masih hampir sampai rumah sepupuku, tapi belum sampai. Jadi masih cukup jauh lah. Terus keluarga sepupu kamu kan tahu nih pastinya. Ya. Terus langsung nyusul ke situ atau gimana?
Enggak sih, waktu itu kan bapaknya sepupu aku, Pak De aku, itu udah ngikutin dari kita sampai Jombang itu akhirnya udah kayak apa sih nyegat gitu. Oh iya. Udah Kayak ditunggu dari belakang gitu ya, kan ya. diikutin dari belakang. Jadi kayak udah siap gitulah. Kan diteleponin orang sekitar disuruh bawain motor buat nanti perjalanan ke rumahnya. Waktu itu awan ke sananya sama bapak aku. Dan ya Allah, bapak aku ternyata Gak inget jalan. Tuh. Aku juga baru pertama kali ke sana. Jangan bilang gak ada kuota lagi. Ya, Tuh. namanya di gunung. Tuh, combo guys. Combo. Aku mantap banget nih. Aku di situ tuh cuman ngelihat ke sini atau ke sana ya. Ke sini atau ke sana. Kayaknya ke sini deh, kayaknya ke sini deh. Guys, Dan itu masih bisa sampai untungnya. alhamdulillah ya. Padahal tuh perasaan tuh udah kayak sedih, bingung gitu kan. Iya. Semuanya panik dong, soalnya gak pernah kecelakaan. First time kecelakaan. Gitu, guys. Kalau bahasa Satu Jawanya tuh. keluarga lagi. Tuh banyak Keluarga. orang ya pastinya. Iya, satu elf itu penuh. Tuh kan. Pada rumah langsung waktu itu. Mana bawa orang hamil lagi di elf. Tuh. Aduh. Itu habis itu kamu pulangnya gimana pulangnya? Kan itu elfnya kan tadi masih di sana ya. Ya. Sebenarnya itu masih terlalu shock buat ngendain elf lagi. Jadi pade aku itu kan dulu kayak mantan supir juga. Jadi ke rumahnya dibawain sama pade aku. Toh halnya juga Jombang, jadi udah biasa sama jalan kayak gitu. Oke. Terus itu elfnya nggak diperbaikin gitu? Di sana itu kan kacanya belakang pecah. Itu cuma dikasih benda buat nutupin kepecahannya. Oh. Biar gak kelihatan orang luar. Serem gitu. gitu kan ya kalau kelihatan. Kita di sana itu sabar malam sih, 1 malam doang. Sebenarnya mau lebih lama kayaknya, tapi ya gitu. Keadaan guys. Ya. Besoknya itu kita langsung lanjut berangkat ke rumah saudara yang kedua. Di Kemana Kediri. tuh? Oh, Kediri. Karena saudaranya masih kayak belum siap gitu, masih ragu. Jadi itu ke Kedirinya itu supirnya naik motornya Pak Diku. Terus? Pak Diku Nyupir. Tapi selama perjalanan ke Kediri itu nggak ada apa-apa ya? Alhamdulillah gak ada apa-apa. Pak Diku itu udah kayak apa aja yang dilakuin udah tahu, udah jaga-jaga. Oh, Udah jadi lebih berpengalaman gitu? Iya. Sampai di sana tuh ternyata knalpotnya ada yang bengkok, jadi kayak nutupin sirkulasi udara keluar. Oh, berarti asapnya nggak bisa keluar nih? Iya. Terus di sana ya mau gak mau dipotong dong knalpotnya. Gimana lagi kalau gak gitu ya? Meledak. Makin bahaya. Meledak. Ya, Keluar. kemungkinan. Pemilihan surga kedua nanti, jangan. Takut banget. Waktu di jalan itu, waktu perjalanan ke Diai aja itu udah banyak banget yang ngeliatin kita. Soalnya siapa yang gak salfok coba sama elf kayak gitu? Tuh. Mana masih jauh lagi. Di Kediri tuh berapa lama? Itu cuman sampai Surabaya aja, gak lama. Gak lama? Ya soalnya kondisinya gak memungkinkan, Kak. Kan masih pada shock ya pastinya. Iya, masih pengen cepet-cepet pulang gitu, takut kejadian lagi. Aku aja waktu naik itu udah kayak cuman bisa astagfirullah. Aku itu ada waktu perjalanan ke Kediri itu udah ada feelings bakal apa-apa gitu lagi. Jadi aku duduknya yang awalnya di depan, ikut sama aku di belakang. Aku bilang gini, setidaknya kalau aku kenapa-napa itu aku deket sama keluargaku. Bisa gitu ya mikirnya. Iya. Aduh. Itu pas sampai rumah nih, kamu gimana perasaannya? Kayak Sampai senang rumah ya. atau lega atau gimana? Semuanya ya lega. Nenek aku yang satu rumah sama aku kan diceritain tak pastinya. Itu kaget kayak gak percaya ya kali. Kecelakaan gitu. Ya, bener-bener gak percaya dia. Kayak dikayaknya cuma bohong gitu. Oh. Sampai akhirnya siapa ya, temen ibu aku yang tetangga aku itu. Kan sebelumnya kan aku waktu kecelakaan chat sahabat aku. Dia cerita ke ibunya. Nah itu akhirnya ibunya tuh cerita dia emang kalau emang benar-benar kecelakaan. Oh, berarti aku nenek percaya. kamu gak percaya pas itu? Iya, gak percaya. Kayak gak expect aja gitu iya. kan? Itu apa namanya, elfnya kan rental nih. Iya. Ini gak ganti rugi? Ganti sekitar 5 jutaan itu yang sebenarnya disuruh ganti. Oh, mahal ya? Ya, padahal emang dari sebelumnya tuh aku dengar dari keluarga itu elf yang di rental emang suka mogok. Oh. Alasannya kenapa nih? Gue boleh tahu. Kurang tahu ya, pokoknya tiap jalan tuh kadang suka tiba-tiba mesinnya mati gitu. Tuh, serem banget guys. Ini kayaknya nggak pernah diservis deh ini. Iya. Kalian kalau punya kendaraan jangan lupa ganti oli ya, kalau nggak gitu malah kayak gini loh, takut banget. Takut banget.
Terus apa lagi nih Kak kejanggalannya? Kejanggalannya, nah semenjak kecelakaan sekitar kurang lebih 1 bulanan, itu tuh adikku kalau diajak ke rumah nenekku pulangnya selalu sakit. Sakitnya itu gak cuman 1-2 hari, 1 minggu sakit. Itu sakitnya kayak gimana? Ya kayak demam gitu, tapi cuman setiap diajak ke rumah nenek pulangnya pasti gitu. Awalnya tuh keluarga aku kayak paling cuman sakit biasa gitu, tapi setiap ke rumah nenek kok selalu gitu. Dua-duanya nih? Iya dua-duanya, dia kan dua-duanya pasti gitu. Sampai bapak aku tuh mau ke rumah nenek aja takut kayak Tahu sakit? iya takut anaknya sakit. Soalnya waktu itu kan kalau sakit 1 minggu ya pasti ibu aku gak bisa gajah, bapak aku juga gak bisa. Tuh. Terus gimana Kejanggalan lainnya itu ada di siapa ya, kalau gak salah tante aku. Itu kan waktu naik elf kan kondisinya lagi hamil. Semenjak kejadian itu dia langsung ya keguguran. Ya sedih banget. Iya. Apakah sampai di situ lagi atau ada lagi? Ada lagi. Tuh. Itu kalau gak salah itu nenek aku. Nenek aku yang buyut atau apalah namanya. Itu pokoknya. Ya itu dia tuh kalau katanya kepleset dari toilet. Terusan sakit juga. Iya sakit. Hampir satu keluarga ini sakit semua. Bahkan siapa ya kalau gak salah pokoknya ada juga keluargaku yang kepleset juga. Sampai gak bisa naik motor. Duh. Tangannya Patah? Enggak patah apa ya? Apa? Kesleo? Ya kayaknya itu. Jadi gak bisa naik motor lagi dia. Gak bisa. Ya gak bisa beraktivitas kayak biasanya dong. Ya. Terus suatu hari Pak De aku yang rumahnya dari Jombang itu ke sini ya, ke sini. Ke keluarga kamu nih? Iya. Buat apa ya? Pokoknya kalau gak salah hari itu aja ada acara keluarga. Jadi kan ngumpul semua. Ngumpul kan orang itu pada cerita semenjak hari itu tuh kayak ada kejanggalan yang semuanya itu kayak mulai gak beres gitu loh. Terus keluarga aku itu rasa mungkin penghuninya sana gak tenang. Itunya gak tenang. Kayak yang makhluk sananya gitu. Ya soalnya kan kita ngelebuhin satu pohon mangga ya. Pohon mangga kan biasanya kan ada ganyeng-ganyengnya. Makanya itu keluargaku ngusulin buat bawa sesajen. Ya, sesajen. Tahu kan yang aku gak tahu sih isinya apa, pokoknya sesajen aja gitu. Intinya sesajen, terus Pada aku itu dititipin ini nanti terus di tempat kecelakaan itu sesajennya. Dititipin waktu pulang ya di tempat sesajen itu ibu aku malamnya langsung VC gimana udah tahu belum, udah tadi pulang langsung ditaruh. Semenjak saat itu alhamdulillah semuanya udah selesai. Yeay, semuanya udah selesai guys. Alhamdulillahnya aman sampai sekarang ya Kak ya? Ya aman, semuanya yang sakit sembuh. Adikku juga udah gak sakit-sakitan lagi. Gak sakit-sakitan lagi. Dan siapa ya keluargaku yang gak bisa naik motor itu kan udah bisa. Pokoknya sudah kayak sembuh semua gitu kayak. Terus udah tantenya? Tanteku sekarang alhamdulillah udah punya dedek bayi. Yeay, itu. Jadi ini bisa dibuat pelajaran ya guys. Buat kalian yang punya kendaraan jangan lupa buat di servis guys, apalagi buat di rental. Nah, itu bisa membuat keselamatan orang tuh jadi